Kejadian itu menjadikan Yongju salah tingkah. Minju berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan meminta maaf karena menyelamatkannya. Yongju tak bisa hidup sesuai yang ia inginkan. Karena itu, ia akan menebusnya dengan selalu berada di dekat Yongju. Minju juga berharap Yongju mau memberinya kesempatan untuk lebih dekat dengannya, dan Minju akan menunggu untuk itu. Yongju, yang tak bisa berkata-kata lagi, akhirnya meminta untuk pulang. Minju mengatakan, "Tapi aku membawa tenda," membuat pikiran Yongju kemana-mana. Malu akan pikirannya yang kotor, Yongju pun pergi meninggalkan Minju yang tersenyum melihat tingkah laku Yongju. Di tempat lain, para pekerja membicarakan seseorang yang terjebak di longsor. Katanya, orang tersebut selamat namun kakinya terkilir. Mereka juga membicarakan bos mereka. Mereka yakin Yongju bisa membawa bos mereka pulang. Kedua orang yang dibicarakan pun tiba. Yongju dan Minju ikut makan bersama mereka. Bahkan Minju memberikan perhatian lebih pada Yongju, mulai dari memberikannya ayam goreng, memberikan Yongju kemejanya agar tak kedinginan, dan juga memberikan obat nyamuk di dekat Yongju agar tidak menjadi rebutan para nyamuk yang haus akan darah. Membuat Yongju merasa canggung di depan semua pekerja. Karena itu, Yongju memutuskan untuk menangkis Minju. Katanya, Minju akan menunggu, tapi kenyataannya dia tak bisa menunggu sama sekali. Keesokan paginya, Minju yang tak sadar tidur bersama Chanhui karena semalam ia mabuk bersama. Chanhui bingung apa yang harus ia lakukan. Mengacaukan acara kencan Arum besok dengan pria yang sudah ditetapkan perusahaan perjodohan, atau diam saja. Jika ia diam, ia takut kencannya akan berhasil dan Arum jatuh cinta pada pria itu. Sedangkan Minju bingung apa ia harus menunggu atau tidak. Karena takutnya jika ia menunggu itu akan lama dan ia tak bisa menahannya. Tapi bagaimanapun ia harus tetap menunggu. Akhirnya Chanhui memutuskan untuk pergi, melihat Arum dari kejauhan. Sedangkan Arum yang tengah berkencan terus memikirkan Chanhui. Dan saat itu juga ia tak sengaja melihat Chanhui. Lalu ia pun memilih untuk mengakhiri kencan tersebut. Pria yang berkencan dengannya tak terima karena ia A+ rela turun kelas ke A- demi Arum, tapi Arum malah menolaknya. Untungnya Chanhui segera datang dan membawa Arum pergi. Di pantai yang airnya surut, Chan mengatakan jika menurutnya Arum mempunyai banyak kelebihan. Dia bukan A-, dia A dengan banyak plus. Seketika Arum mengajak Chanhui untuk berkencan. Dengan senang hati Chanhui mau berkencan dengan Arum. Sedangkan Yongju terus mengingat kejadian saat ciuman dengan Minju. Ketika sadar, ia kembali tegas terhadap dirinya sendiri. Namun lagi-lagi ia hanyut dalam kenangan manis saat Minju sangat perhatian dengannya. Keesokan harinya, Chanhui dan Arum datang bersama ke pabrik. Dan Chanhui memberitahu jika mereka sedang berkencan. Yongju, Rao, dan Boom yang tak percaya segera menarik Arum, mengira Arum sedang dalam tekanan atau mabuk. Arum menjelaskan jika itu terjadi begitu saja. Mereka bertiga merasa heran dengan keputusan Arum. Memasuki pabrik, Rao memberitahu kabar jadian Chanhui dan Arum pada Minju. Namun Minju yang sensitif sudah mengetahui itu lebih dulu dibanding mereka. Kemudian mereka ingin mengambil sampel bir dan Yongju ingin membantu, tapi Minju tak memperbolehkannya. Sepertinya Minju mencoba bersikap biasa pada Yongju. Mereka pun mencoba sampel kedua. Menurut mereka dari segi rasa enak yang sampel pertama, tapi dari segi khas sampel kedua lebih khas seperti bir klasik. Intinya 50-50 dari keduanya. Tidak ada yang sempurna. Jika terus begini, mereka akan kehabisan waktu untuk membuat bir baru. Di kantor pusat, seperti biasa Direktur Pemasaran dan Direktur Perencanaan meributkan sesuatu. Direktur Pemasaran membanggakan dirinya yang didukung oleh seniornya dan juniornya Yongju. Itu semua karena ia mempunyai banyak koneksi, tidak seperti Direktur Perencanaan. Tak mau kalah saing, Direktur Perencanaan mencari cara untuk mengalahkan tim pemasaran. Baginya lebih baik proyek membuat bir baru gagal daripada tim pemasaran menjadi sukses.
Ia meminta timnya untuk mencari tahu itu dari Arum. Tidak mau tahu bagaimana caranya, timnya harus mengambil alih kemenangan. Sedangkan direktur pemasaran yang merasa terancam, meminta Yongju datang ke kantor untuk membawa sampel bir. Setibanya Yongju, ia memberikan sampel bir tersebut. Setelah meminum itu, direktur pemasaran meminta Yongju untuk membuat yang lebih sempurna. Yongju harus menuangkan semua kemampuannya untuk membuat bir baru tersebut. Kemudian Yongju pulang, di mana neneknya meminta Yongju untuk mengajarinya merekam suaranya sendiri di ponselnya. Akhirnya, Yongju pun mengajarinya. Setelah itu, di kamar, ia kembali memikirkan pembuatan bir, di mana ia ingin meminta pendapat Minju, namun tak jadi. Tapi saat itu, Minju menghubunginya balik, dan Yongju mengatakan tak terjadi apa-apa. Minju yang tahu Yongju sedang bingung, ia ingin menemui Yongju. Akan tetapi ia kembali sadar jika ia harus menunggu, tak boleh memaksa Yongju. Akhirnya, Minju hanya mengirim pesan semangat untuk Yongju. Yongju tersenyum membacanya. Sadar, Yongju berhenti tersenyum. Dia bingung apa perasaannya pada Minju itu cinta atau yang lainnya. Karena seharusnya jika itu cinta, Yongju akan merasakan debaran jantungnya yang cepat ketika bersama Minju. Yongju bingung apa ia mencintai Minju atau entahlah. Yongju memilih untuk merilekskan tubuhnya saja. Hari berikutnya, mereka mencoba sampel berikutnya. Percobaan sampel yang berulang-ulang kali membuat mereka menyadari jika membuat bir baru tidaklah mudah. Karena itu, mereka bahkan kelelahan. Kemudian Ibu Suk dan Ibu Yo memberikan kopi kepada mereka. Sembari bercerita jika dulu mereka tak tahu banyak tentang kopi. Tapi setelah Minju membeli berbagai biji kopi untuk menemukan selera Minju sendiri, mereka jadi tahu banyak tentang kopi. Minju mengatakan jika butuh waktu lama untuk ia menemukan yang sesuai dengan seleranya. Seketika Ibu Suk mengatakan, bukankah kopi Americano adalah kesukaan Yongju? Dari sini Yongju mempunyai ide untuk menciptakan banyak bir, dan orang-orang bisa memilih bir mereka sendiri sesuai selera mereka. Ide cemerlang itu pun disetujui oleh semua anggota. Di depan pabrik, Yongju bertemu Lim Ju-hee, manajer tim pemasaran miras Baekmuk, yang ternyata adalah mantan Minju. Mereka bertiga pun duduk bersama. Chan Hui dan yang lainnya yang melihat tatapan Yongju seperti laser, meminta pada Rao dan Bum untuk berjaga. Jika Yongju mengangkat tangannya, mereka harus menghentikannya. Karena Yongju bisa saja menghabisi seseorang. Sedangkan Ju-hee bercerita tentang masa lalunya dengan Minju. Ia mengungkapkan jika ia berpacaran dengan Minju sejak SMA, dan Minju sering mengikat rambutnya. Yongju yang cemburu mengatakan, "Oh, pantas saja, dia sangat ahli dalam mengikat rambut." Ju-hee melanjutkan ceritanya, jika setiap ia pulang dari latihan balet, Minju selalu membeli kopi hangat untuknya. Bukan hanya itu, karena nama mereka Ju-hee dan Minju, mereka disebut sebagai Jujuk couple. Kemudian Ju-hee ingin mengambil proposal di mobilnya, namun terjatuh. Minju membantunya, membuat Yongju geram, sehingga Chan Hui dan yang lainnya ingin menghentikan Yongju, namun Yongju pergi ke arah yang berlawanan. Melihat kecemburuan Yongju, Minju tersenyum. "Kau tidak pernah tersenyum seperti itu padaku, dan itu rambut siapa yang ingin kau ikat? Padahal dulu aku harus memintanya terlebih dulu agar kau mau mengikatkannya," kata Ju-hee. Minju tak menjawab dan pergi meninggalkan Ju-hee. Di kebun, Yongju terus menggerutu, dan seketika ia membayangkan ia satu SMA dengan Minju dan berpacaran dengannya. Ia menghabiskan waktunya bersama Minju dan mengungkapkan jika ia ingin menjadi tentara karena harus memenuhi biaya neneknya yang sakit. Karena itu, Yongju meminta Minju untuk menemaninya berlatih untuk tes kebugaran. Dan sebagai pacar yang baik, Minju pun mendukung keinginan kekasihnya itu. Sadar akan hayalannya, Minju nyata seketika hadir di depannya. Ia mengajak Yongju berkencan, tapi Yongju pura-pura menolak jika mereka rekan kerja. "Ya sudah, jika kamu tak mau, apa boleh buat?" ucap Minju. Namun seketika Yongju mengecek jadwalnya. Haruskah ia mengosongkan salah satu jadwalnya? Minju pun tersenyum melihatnya.
Hari kencan tiba, Yongjo terlihat sangat cantik hari itu. Karena sebelumnya ia meminta bantuan Arum untuk memilih pakaian yang cocok untuknya. Di sana Minju membelikan bunga kesukaan Yongju. Ia tahu itu ketika ia main ke rumah Yongju tempo lalu. Minju mengatakan untuk menebus waktu Yongju yang hilang, karena tak jadi dirinya sendiri, ia akan membantu Yongju menemukan kembali dirinya, menemukan kembali sesuatu yang Yongju sukai. Kemudian mereka pun berjalan-jalan di taman, bercerita dari A sampai Z, tertawa bersama, dan lain sebagainya. Yongju sangat senang, ia berterima kasih pada Minju untuk bunga dan kencannya. Dia pun ingin membagi kebahagiaannya dengan sang nenek, namun sang nenek tak ada di rumah. Yang ada hanyalah gelas yang pecah dan kemudian seseorang menghubunginya. Ia pun menjatuhkan bunga yang ada di tangannya dan berlari ke rumah sakit, di mana ia mendapatkan kesedihan setelah mendapatkan kebahagiaan. Sang nenek sudah tak bernyawa lagi. Di rumah duka, saat akan mengambil potret untuk pemakaman neneknya, Yongju melihat sebuah rekaman audio di ponsel neneknya. Ia pun memutarnya. Neneknya berkata jika Yongju tak perlu menyesalinya. Neneknya baik-baik saja, dia bisa menghubungi ambulans sendiri. Sebenarnya neneknya sudah merasa ini akan terjadi. Maka dari itu, sebelum kepergiannya, ia meminta Yongju memotretnya untuk potret pemakamannya. Dan karena pada saat itu Yongju sedang bahagia, neneknya ingin difoto saat Yongju merasa bahagia. Karena kebahagiaan Yongju adalah kebahagiaannya. Neneknya mengatakan mulai sekarang tertawalah ketika sedang bahagia. Menangislah ketika sedang sedih. Jangan memendam perasaan lagi. Hiduplah seperti yang Yongju inginkan. Sang nenek sangat bersyukur bisa menjadi nenek Yongju. Kemudian, para pelayat pun mulai berdatangan, termasuk Chanhui dan yang lainnya. Tak lupa Minju dan para pekerja Minju. Minju merasa sangat sedih melihat Yongju. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir untuk nenek Yongju. Seketika datanglah Che Kyung-chul, ayah Yongju. Ia memberikan penghormatan terakhir pada ibunya itu dan meminta maaf pada putrinya. Ia merasa malu menjadi ayah Yongju yang tak bertanggung jawab. Tapi ia juga tak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu usianya masih muda, 21 tahun. Ia tak bisa merawat dan membesarkan Yongju. Karena itu ayahnya menitipkan Yongju pada ibunya untuk membesarkan Yongju. Dan ia juga memutuskan untuk berpisah dari istrinya. Yongju mengatakan jika selama ini ia hidup dengan baik itu semua berkat neneknya. Dia berutang budi pada neneknya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan ayahnya. Yongju menahan air matanya. Namun Minju datang untuk memeluknya dan menangis. Sadar, Minju lebih terluka karena penderitaan yang dialami Yongju daripada Yongju sendiri. Yongju pun ikut menangis.